Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih di Android Fundamental. Kali ini kita akan bahas tentang Activity yang merupakan suatu komponen utama suatu aplikasi Android. Activity ini akan menampilkan user interface ke screen user atau pengguna saat kalian menggunakan suatu aplikasi Android, seperti melakukan scrolling, melihat list dari beberapa item misalnya, atau saat mengisi form. Tampilan yang kalian lihat itu semua termasuk dari sebuah activity. Nah, saat pertama kali membuat sebuah project Android di Android Studio, teman-teman akan secara otomatis membuat sebuah activity secara default dengan nama main activity beserta file XML-nya, yaitu activity main XML, yang mana main activity ini biasanya berfungsi untuk mengatur kode bisnis logic dalam layout XML activity main, baik itu untuk menampilkan layout, mengatur data-data yang akan ditampilkan sesuai dengan peruntukan activity yang di-develop. Sedangkan layoutnya yaitu activity main XML, di sini kita bisa mengatur bagaimana tampilan dari elemen-elemen view yang kita gunakan seperti edit text, text view, image view, dan lainnya. Yang diatur maksudnya di sini adalah posisi view tersebut dalam layout seperti margin, padding, ukuran font, dan text view, dan sebagainya. Dalam suatu project aplikasi biasanya tidak hanya terdiri dari satu activity, akan tetapi memungkinkan terdiri dari banyak activity, tergantung dari seberapa besar aplikasi teman-teman yang dikembangkan. Dan semua activity yang telah dibuat dalam suatu aplikasi harus terregister atau terdaftar di dalam Android Manifest XML. Nah, jika teman-teman membuat suatu activity di Android Studio, saat ini sudah secara default akan diregister dalam manifest. Di dalam file manifest tersebut, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengatur activity yang mana akan tampil pertama kali saat aplikasi dijalankan, bisa mengatur theme dari masing-masing activity, dan masih banyak yang lainnya. Activity mempunyai siklus atau daur hidup yang biasa disebut dengan life cycle ketika dijalankan. Nah, life cycle ini merupakan fase di mana kita menampilkan sebuah activity, dan tiap fase itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan tindakan atau menyimpan kode program. Nah, dari halaman developer android.com, lifecycle ini ada yang disebut dengan onCreate, onStart, onResume, onRestart, onStop, dan yang terakhir itu biasa disebut dengan onDestroy. Untuk mengetahui lebih detail, teman-teman bisa mengunjungi halaman tersebut, dan nantinya kita akan juga menerapkannya secara langsung saat membuat activity. Oke, untuk lebih paham, kita coba implementasikan di Android Studio. Yang pertama, kita buka aplikasi Android-nya. Nah, di sini kita buat sebuah project baru, new project. Kita pilih empty activity. Jadi pada saat kita pertama kali membuat sebuah project di Android Studio itu, secara otomatis nantinya akan terbentuk suatu activity atau main activity. Nah, di sini kita ambil template yang empty activity. Terus kita pilih next. Kita beri nama di sini belajar activity. Oke, kita simpan di storage default dari Android Studio Project menggunakan bahasa Kotlin, dan API-nya kita pakai API 26. Terus kita finish. Oke, kita tunggu Android Studio-nya meload aplikasinya. Nah, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Kita perbesar dulu. Nah, seperti pada video sebelumnya, struktur projectnya ada di sebelah kiri. Di sini ada main activity, dan layoutnya ada di folder rest, layout, activity main. Nah, di sini secara default main activity-nya akan terbentuk seperti ini kalau kita memilih template empty activity. Ya, di sini ada satu function life cycle-nya yaitu onCreate pada saat pertama kali activity ini di-create atau dibuat. Nah, di sini kita bisa menyimpan berbagai kode inisialisasi dari sebuah view apabila kita ingin membuat sebuah activity. Nah, di dalam file layoutnya activity main,
tampilannya seperti ini. Kalau kita untuk melihat kode XML-nya kita pilih di sini kode. Di sini ada 3 pilihan, bisa kita lihat split antara kode dengan tampilannya, ataupun hanya dengan desainnya pun bisa, atau hanya kodenya aja. Jadi kita pilih kodenya aja. Nah, secara default di sini terdiri dari satu buah text view, dan di dalam sebuah layout, constraint layout. Nah, kalau kita lihat desainnya seperti ini, kita coba lebih dekat. Nah, tampilan halaman pertamanya di sini ada satu buah text view. Nah, di sini kita menggunakan layout constraint layout. Di sini kita bisa ubah tidak menggunakan constraint layout. Nanti kita akan pelajari mengenai jenis-jenis layout yang digunakan dalam XML. Ada linear layout, ada constraint layout. Untuk sementara kita ganti dulu menggunakan linear layout yang ini. Terus di sini kita buat orientasinya yang vertikal, jadi tersusun ke bawah. Oke, seperti ini. Text view-nya di sini kita coba berikan margin top, misalnya di sini. Oke. Untuk memposisikan text view ini di tengah, kita coba menggunakan layout gravity yang ini. Posisinya center. Nah, seperti ini. Kita coba atur posisinya agak ke tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini teksnya kita ganti. Misalnya teks ini kita ubah menjadi, di sini kita akan coba membuat sebuah teks input ya. Ini adalah labelnya dan kita kasih keterangan. Silahkan input nama Anda. Nah, terus kita buat sebuah text view, edit text maksudnya, edit text. Nah, di sini kita width-nya kita misalnya isi 100 dp, kecilan 150, terus tingginya misalnya 30 dp seperti ini, dan posisinya geography-nya center. Kita kasih margin top, hanya di sini 5 dp, dan oh ya, ini karena kita sudah tidak menggunakan constraint layout, ini dihapus saja. Nah, seperti ini. Tidak bisa close. Sebelumnya di sini kita kasih ID. ID ini adalah edit text nama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba kasih warna background-nya di sini. Background color, kita mengambil color default dari aplikasi, hanya black, nggak kelihatan ya. Kita bisa pilih yang lain. Nah, di sini ada til 200 misalnya, til 700. Oke, ini aja. Nah, seperti ini. Nah, di edit text ini kita bisa menampilkan sebuah hint atau keterangan, misalnya kita beri kasih nama. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan ya, tingginya kita tambahin menjadi 50. Nah, seperti ini. Lebarnya kita tambahin jadi 180. Oke, ini juga kita bisa atur font size-nya, text size ya. Kita menggunakan 24. Kalau untuk teks biasanya kita menggunakan satuan SP seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah button lebarnya misalnya 100 dp, terus tingginya 50 dp. Kita posisikan ke tengah, layout gravity-nya center. Nah,
Terus kita coba berikan margin dari atas, margin top 15 dp. Ya, seperti ini. Dan bisa beri teks. Misalnya di sini ada tombol set. Nah, seperti ini. Oke, kita close. Nah, kita kasih ID. Misalnya ini adalah btn tab. Oke, seperti ini. Nah, ini kita coba geser posisinya agak ke tengah. Jadi text view ini kita tambahin margin topnya misalnya 300. Oh, terlalu ke bawah. 150 mungkin. Nah, pas. Nah, untuk mencoba di file main activity-nya, pertama kali kita harus mendeklarasikan dari masing-masing view-nya. Jadi, pertama di sini adalah kita menggunakan variabel privat supaya hanya bisa diakses dari dalam kelas activity-nya aja. Kita buat sebuah variabel privat let init var. Di sini kita beri nama misalnya edit text name ya. Tipenya adalah edit text. Terus yang kedua adalah privat let init var btn text button. Oke, seperti ini dan cara penggunaannya. Nah, di dalam lab cycle on-create di sini biasanya kita gunakan untuk menginisialisasi dari view-view yang digunakan di layout-nya. Misalnya di sini kan ada edit text dan button. Kita menginisialisasinya di dalam on-create. Pertama, di sini edit text name sama dengan kita cari ID, find view by ID. Di sini kita cari dari layout RID berdasarkan ID-nya. Tadi ID-nya adalah edit text nama. Nah, edit text nama ini berasal dari ID dari edit text yang di sini ya. Jadi ini. Nah, nanti button adalah btn shape. Oke. Jadi kita buat buttonnya juga btn shape. Btn shape ini adalah btn shape yang kita deklarasikan di atas sama dengan find view by ID r.id gunakan ID btn shape. Nah, seperti ini. Oke. Dan cara untuk menggunakan button ini supaya bisa ditambahkan event click, kita bisa memanggilnya seperti ini, btn shape dot set on click listener. Nah, terus parameternya di sini adalah this, kemudian kita alt enter. Di sini kita coba implementasikan interface-nya. Nah, seperti ini akan muncul implement member. Salah satu membersnya di sini adalah on click aja, kita klik OK. Nah, di sini akan secara otomatis override function on click dari interface on click listener ini. Nah, di sini kita bisa melakukan sesuatu ketika tombol buttonnya ditekan. Nah, di sini kita bisa menginisiasi, kita tambahkan di layout di sini sebuah text view lagi untuk menyimpan hasil dari nama yang kita ketikkan di sini. Jadi di bawah button ini kita buat sebuah text view lagi. Di sini width-nya kita coba kasih 150 dp dan height-nya kita wrap aja. Wrap itu adalah menyesuaikan dengan tinggi dari elemennya. Wrap content. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan di tengah. Layout graffiti-nya center. Nah, seperti ini. Kemudian margin top kita bisa beri di sini 20 dp. Mungkin kita tambahin 25, mungkin agak jauh ke bawah dikit. Nah, seperti ini. Saya coba besarkan ya. Oke, di sini kita beri ID text view result. Oke, kemudian kita kembali ke, ada yang error ya. Oh ya, kita belum nutup tag-nya. Terus kembali ke main activity. Di sini kita tambahkan inisialisasinya privat let init
Di sini adalah text view, result ya, result text view. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke function onClick. Ketika buttonnya diklik di sini text view result, kita bisa teks dari edit text, edit name, text. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa coba jalankan. Kita jalankan emulatornya. Nah, tampilnya akan seperti ini. Di sini kita coba beri inputkan sebuah string, nama misalnya Irfan. Oke, terus kita coba save. Ada masalah sepertinya, kita coba lihat masalahnya seperti apa di log check di sini atau di run seperti ini. Nah, di sini ada error, let init property text view result has not been inisialisasi. Berarti text view-nya belum diinisialisasi. Nah, di sini kita lupa menginisialisasi. Di sini kita lupa menginisialisasi text view result-nya. Result sama dengan find view by id, parent.id, text view result. Oke, kita coba jalankan kembali. Kita running. Kita coba inputkan sebuah string, Irfan, kita save. Nah, text view-nya akan ditampilkan di bawahnya. Ini sangat kecil ya. Oke, seperti itu untuk penggunaan sebuah activity. Ini adalah contoh sederhana aja kita menggunakan layout dari XML ini. Menggunakan beberapa view. Di sini ada text view, edit text, dan button. Nah, text view di sini kita bisa setting width-nya dan height-nya. Di sini ada wrap content. Wrap content ini maksudnya adalah menyesuaikan dengan lebar dari teks yang dituliskan, dan tingginya pun juga menyesuaikan dengan tinggi dari font size-nya. Di sini juga kita bisa menuliskan di sini adalah match parent. Match parent ini artinya lebar dari teksnya akan menyesuaikan dengan lebar dari layout-nya. Layout-nya di sini adalah linear layout. Jika di sini layout-nya adalah memenuhi dari layar display, maka kalau kita menggunakan match parent maka akan menyesuaikan dengan lebar layout parent-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita kembalikan ke wrap content. Nah, di sini akan kembali ke seperti semula. Selain itu, kita bisa juga mengcustom width-nya sesuai dengan lebar yang kita inginkan. Selain itu, ada margin yang bisa kita atur. Misalnya di sini ada margin top 250 dp. Jadi jarak antara tepi atas sampai dengan text view. Nah, sedangkan untuk edit text-nya di sini kita tambahkan ID. Cara penulisannya ini seperti ini, kita beri nama yang berbeda. Kenapa harus ada ID? Karena nantinya kita akan menginisialisasi edit text ini di main activity. Di main activity ini kita membutuhkan ID, edit text dari layout. Di sini kita beri nama et nama. Nah, nanti di sini kita bisa gunakan et namanya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan button. Nah, button di sini secara default ini warnanya akan seperti ini, dan text color-nya bisa kita setting juga. Nah, di dalam main activity penggunaan button di sini bisa kita tambahkan event set on click listener. Nah, ketika button itu ditekan di sini, nantinya pada saat button ditekan di sini kita bisa menambahkan action. Nah, actionnya di sini adalah memunculkan teks yang kita tuliskan di edit text ke display di bawah button. Nah, seperti yang kita lihat tadi. Nah, teksnya kita simpan di sini, tampilkan di sini setelah kita tekan tombol save. Oke, seperti itu contoh penggunaan dari beberapa view layout. Kedepannya nanti kita akan banyak belajar secara langsung mengenai view-view yang digunakan dalam sebuah layout XML. Nah, sekarang apabila kita mempunyai beberapa activity, bagaimana caranya melakukan perpindahan atau transisi antar activity? Di Android ada namanya intent, sebuah mekanisme atau cara berinteraksi antara komponen aplikasi seperti activity, service, maupun broadcast receiver.
Secara umum penggunaannya bisa memindahkan dari suatu activity ke activity lain, menjalankan background service seperti schedule task dan juga mengirim objek broadcast ke aplikasi lain. Dari segi bentuknya, ada yang disebut dengan intent explicit yang hanya digunakan untuk menjalankan komponen dalam sebuah aplikasi, dan ada juga yang disebut dengan intent implicit yang digunakan untuk mengirim request ke aplikasi lain, misalnya aplikasi kamera atau aplikasi foto. Intent explicit ini secara detail membutuhkan nama kelas tujuannya, sedangkan intent implicit tidak demikian karena ditujukan ke aplikasi lain, misalnya untuk menjalankan fitur aplikasi kamera atau aplikasi foto. Agar lebih paham, kita langsung coba di Android Studio. Oke, yang pertama adalah kita buat sebuah activity baru di dalam folder project kita, yaitu belajar activity. Di sini kita klik kanan, new, di sini kita pilih activity dan pilih empty activity. Oke, dan kita beri nama di sini adalah second activity. Oke, cara default, yang lainnya kita nggak perlu ubah, kemudian finish. Kita tunggu Gradle-nya sementara ngeload. Oke, jika sudah, pastikan di file manifest-nya di sini activity-nya sudah tercreate. Kita coba buka. Nah, di sini terdapat dari dua buah activity. Yang pertama secara otomatis yang pertama kali dibuat itu adalah main activity, dan yang activity kedua ini adalah yang barusan kita buat, second activity. Oh, ada yang keliru ya penamaannya. Di sini kita coba rename, klik kanan, terus refactor, rename. Nah, di sini kita ubah kan, nah seperti ini, kemudian klik refactor. Nah, di layoutnya juga kita perbaiki, kita refactor juga. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah sebuah nama file, bisa menggunakan metode atau cara refactor ini. Di sini, nah seperti ini aja. Oke, kita refactor. Oke, pastikan di sini activity second, namanya juga sama dengan di sini, activity second. Oke, kita kembali ke main activity. Di sini untuk melakukan perpindahan antara activity satu dengan activity lain, kita menggunakan intent. Nah, intentnya di sini kita coba trigger melalui sebuah button. Nah, buttonnya di sini kita coba buat di main activity. Kita tambahkan sebuah button di bawah dari text view result. Nah, di sini kita coba buat view satu lagi, yaitu button. Nah, mungkin kita bisa mengcopy dari button yang ada di sini. Kita pastekan aja di sini. Terus di sini ID-nya kita ubah menjadi button ke second activity. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ubah text-nya second activity. Nah, seperti ini. Oke, kita inisialisasi di main activity. Jangan lupa kita inisialisasi prepare let init var btn second activity. Sini adalah button. Oke, terus inisialisasinya di sini. Sini bukan bnt ya, btn. Second activity dengan find view by ID. Kita cari ID-nya btn second activity. Nah, seperti ini. Nah, di dalam function onClick di sini kita tambahkan conditional if di sini kita ganti aja bukan panel tapi adalah view seperti ini. Nah, di sini kita ambil view-nya, if view sama dengan r.id, sini adalah text view result ya tadi ya. Ini ada bukan koma ya. .id text view result. Di sini kita tambahkan kurung kawal dan di bawahnya di sini. Nah, seperti ini. view.id ya. Nah, di sini ada error. Kita bisa lihat only save on non null. Nah, kita bisa tambahkan di sini datanya untuk menginisiasikan kalau ID di sini bisa null. Oke, errornya hilang.
terus else if ya, else if kalau view.id-nya .id sama dengan add.id. Oh, mohon maaf, di sini bukan tipe text view result ya, tapi button shape. Oke, dan di sini adalah RID button ke second activity. Nah, seperti ini. Ini juga kita tambahkan pengecekan null. Oke, terus di sini kita buat sebuah intent. Nah, penulisan intentnya seperti ini. Kita buat sebuah variabel. Di sini adalah second activity intent, misalnya kita beri nama sama dengan intent. Nah, di sini parameternya adalah parameter pertama adalah activity sumbernya. Biasanya kita tuliskan this. Kemudian parameter keduanya adalah activity tujuan. Nah, di sini adalah second activity double class Java. Oke, kemudian kita panggil function start activity second dengan parameter second activity. Oke, seperti ini. Di second activity ini kita coba tambahkan text view. Kita masuk di mode kodenya. Sini kita coba tambahkan text view. Wrap content. Sini kita tambahkan teks second activity. Kita teksnya diperbesar, text size kita tuliskan misalnya 35 sp. Kemudian text color kita beri fill 700 saja. Oke, kita close, dan di sini constraint layoutnya kita ganti linear layout, dan kita tambahkan orientasi vertikal. Oke, seperti ini. Kita coba lihat dulu layoutnya, split. Nah, second activity-nya ada di pojok kiri atas. Kita coba atur ke tengah. Sini kita tambahkan layout gravity, enter, dan margin top kita coba kasih 200 dp. Oke, seperti ini. Oke, kita coba jalankan kembali aplikasinya, di run up. Nah, second activity-nya sudah muncul. Cuma di sini tampilannya teksnya agak kebesaran ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa kita ubah di layoutnya. Kita coba tekan second activity. Belum respon. Oke, di sini kita belum menginisialisasi dari button dan second activity the set object quickly scanner this. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali jalankan. Nah, kita coba tekan tombol second activity-nya. Nah, akan memindahkan ke second activity. Nah, seperti itu cara untuk memindahkan dari satu activity ke activity yang lainnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana seandainya apabila kita mempunyai data dari activity pertama ingin dikirim ke activity kedua. Nah, di sini kita bisa menggunakan function put extra. Oke, kita langsung coba contohkan. Di sini kita close dulu. Kemudian kita ke activity main, layout activity main. Nah, nantinya di sini kita akan kirim data nama yang kita ketikkan di sini akan dikirimkan ke second activity. Jadi di dalam main activity di sini kita tambahkan sebuah, ini kita coba kasih spasi dulu. Nah, seperti ini. Kita tambahkan sebuah button lagi di bawah sini. Kita copy aja seperti sebelumnya. Kita paste dan ID-nya kita ubah lagi menjadi button kirim data, send data. Oke, seperti ini. Lebarnya kita tambahkan 50 ya. Supaya agak lebar, sebelumnya juga ditambahkan aja. Oke, seperti ini. Tingginya kita jadikan 80. Nah, oke.
Kemudian di main activity kita inisialisasi kembali, jangan lupa private let init var btn send data. Ada sebuah button, dan di sini kita inisialisasi btn send data dengan find view by id r.id.btn send data. Nah, jangan lupa di sini btn send data tag only listener this. Nah, seperti ini. Oke, di sini tambahin lagi else if nah, di sini apabila view id-nya view.id sama dengan r.id.btn send data. Nah, di sini kita tambahkan pengecekan 0. Nah, karena kita akan ke activity kedua, jadi di sini kita tetap copy, nanti kita akan modifikasi, tapi kita ke second activity dulu. Nah, di second activity di sini kita akan membuat sebuah text view yang akan menampilkan data yang kita peroleh dari main activity. Jadi kita tambahkan text view lagi, kita copy aja, tekan di bawahnya, margin topnya kita ubah menjadi 10 aja, terus text size-nya kita ubah menjadi 15, mungkin color-nya kita ubah menjadi black aja ya. Nah, sini kita kosongin aja, kita ganti menjadi hasil data. Oke, seperti ini. Kita kasih ID di sini text view result data. Oke, seperti ini. Nah, di dalam second activity-nya kita inisialisasi. Yang pertama di sini kita buat sebuah private let init var, namanya adalah text view result data ya. Kita adalah sebuah text view, kemudian di dalam ongkret ini kita inisialisasi text view-nya, text view result data sama dengan find view by id r.id.text view result send data. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah komponen objek ya, sebuah konstruktor konstanta. Kita menggunakan const extra result data, misalnya extra result data. Value-nya kita bisa isikan sebuah string result data seperti ini. Nah, setelah kita menginisiasi text view-nya, kita buat sebuah variabel name sama dengan kita panggil function intent dan get string extra, kemudian kita panggil extra result data. Nah, seperti ini. Kemudian text view-nya, text view result data kita set text dengan name. Oke, seperti ini. Lagi yang kurang belum ya? Di main activity kita lengkapi kembali. Setelah kita membentuk sebuah intent, di sini kita panggil second activity intent dot extra dengan parameter pertamanya adalah nama activity-nya, second activity extra result data. Kemudian parameter keduanya adalah datanya. Datanya di sini adalah sebuah string. Nah, di sini kita belum simpan sebagai string, jadi kita buat sebuah variabel dulu, name sama dengan edit name.text. Nah, seperti ini. Kemudian parameter kedua dari text ini kita masukkan name. Nah, oke, kita coba jalankan kembali. Oh iya, di sini dan second activity-nya belum diubah ya. Kita coba kembali ke main activity. Di sini nama buttonnya masih sama. Sini kita coba ubah
send data, terus di atas ini margin topnya kita ubah menjadi 150 aja. Nah, oke, kita running kembali. Nah, pertama di sini kita coba ketikkan namanya Irfan misalnya, kemudian kita send data. Oke, datanya belum muncul. Kita coba cek, lihat dulu dia di log chatnya seperti apa. Nah, di sini errornya adalah key result data expected string but value was unread expandable string, the default value no was return. Oke, kita coba cek di main activity-nya. Di sini name-nya kita coba tambahkan to string. Oke, kita coba jalankan kembali. Coba kita inputkan sebuah nama, kemudian send data. Nah, oke, di sini data resultnya sudah dimunculkan, datanya adalah Irfan. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa mengirimkan data antar activity, bagaimana seandainya kalau data yang dikirimkan itu sudah lebih dari 2 atau banyak data? Nah, caranya adalah data tersebut kita bentuk dalam sebuah objek data class, kemudian kita bentuk dalam sebuah parcel label, dan nantinya di dalam intent kita bisa kirimkan ke activity second. Kita bisa kirimkan ke second activity. Caranya adalah seperti ini. Ini kita close dulu. Oke, yang pertama di sini kita buat sebuah data class dulu. Misalnya di sini kita buat Kotlin class. Di sini kita sebut saja sebuah employee. Nah, pilih di sini adalah data class. Kemudian kita enter. Nah, di dalam data class ini kita coba deklarasikan parameternya. Parameter konstruktornya maksudnya yaitu adalah kalau sebuah employee itu ada name itu dalam bentuk string, terus ada NIP ya, nomor induk pegawai. Nah, ini dalam bentuk string juga, nggak apa-apa, karena kadang NIP itu kadang campuran antara huruf dan angka. Terus ada address. Oh, maaf, penulisannya di sini harusnya menggunakan huruf kecil ya, bukan huruf besar. Ini dan di sini address. Nah, string, kemudian salary, gaji ya. Di sini kita coba masukkan tipe data integer. Semuanya di sini kita coba masukkan pengecekan 00, jadi nanti datanya bisa 0. Kita tambahkan datanya seperti ini. Dan selanjutnya data kelas ini kita bentuk menjadi sebuah parcel label. Nah, di sini kita tambahkan parcel label seperti ini. Nah, untuk menambahkan parcel label dalam data kelas, terlebih dahulu di sini di build Gradle kita ubah pengaturannya. Nah, di sini di label modul aplikasi di dalam plugin di sini kita tambahkan ID Kotlin parcel label. Kotlin parcelize seperti ini, kemudian kita sinkronkan. Kita nunggu sampai Gradle-nya mendownload beberapa file jar dari Gradle. Setelah selesai kita kembali ke data kelas employee. Nah, di sini kita cukup nambahkan annotation parcelize, Kotlin parcelize. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah kita coba buka file main activity. Nah, di dalam file main activity ini kita buat sebuah objek data class dari employee tadi. Di sini kita gunakan button send data kembali, cuma di sini name-nya kita ganti menjadi data class. Jadi pertama di sini kita buat sebuah variabel employee sama dengan di sini kita memanggil kelas employee
Kemudian kita masukkan parameternya, namanya misalnya Irfan. Kita coba, saya coba zoom dulu supaya lebih kelihatan. Oke, namanya Irfan. Terus parameter yang kedua adalah name stringnya, misalnya ini sembarang aja, type misalnya. Kemudian kurang tanda petik ya, karena ini adalah sebuah string dan name-nya juga adalah sebuah string. Kemudian parameter ketiganya kita coba lihat kembali, name, address, dan salary. Oke, address di sini kita masukkan jalan mata, salah tadi, salary-nya di sini misalnya seperti itu. Oke, kemudian name ini kita hapus saja dan name ini kita ganti dengan employee. Oke, sekarang kita beralih ke second activity. Nah, di sini kita coba ganti. Di sini kita ganti menjadi get parse label extra. Ini kemudian di sini nama objeknya adalah employee, dan di sini adalah string ekstranya adalah extra result data. Kemudian kita jadikan sebagai employee. Nah, seperti ini. Nah, karena datanya banyak, kita buat sebuah variabel text sama dengan sini kita buat sebuah string template ya. Nama sama dengan di sini name.name. Terus selanjutnya adalah nib, sama dengan di sini kita munculkan nib-nya name.nib. Kemudian alamatnya adalah ini kita munculkan name.address, dan yang terakhir adalah gaji sama dengan name.salary. Oke, kemudian text view result data ini kita isi dengan variabel text yang tadi seperti ini. Oke, kita coba jalankan kembali. Nah, kita langsung send data aja. Nah, di sini dari hasilnya kita bisa lihat ada nama Irfan, NIP-nya, ini NIP yang kita masukkan secara acak, alamatnya, alamat dinata gaji sama dengan ini berapa ya? Ya 1,4 ya. Lumayan lah. Nah, demikian cara penggunaan intent secara eksplisit. Untuk intent implisit dan intent with result kita akan bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.